warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantika Rizky Febiola dengan NIM 19032116 dari kelas Biokimia D angkatan 19. Di sini akan menjelaskan kenapa ATP yang dihasilkan pada yang bersumber buku Campbell edisi ke-8 dengan buku Campbell yang bersumber edisi ke-12 itu berbeda. Nah, ini merupakan gambar dari tahapan yang bersumber dengan buku Campbell edisi ke-8. Dapat kita lihat dinyatakan bahwa di sini ATP yang dihasilkan itu adalah 36 atau 38 ATP. Sedangkan pada Campbell edisi ke-12 itu menghasilkan 30 atau 32 ATP. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Hal yang harus kita ketahui itu adalah bahwasannya pada buku Campbell edisi ke-8 itu menyatakan bahwa 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Sedangkan 1 FADH itu menghasilkan 2 ATP. Nah, kita lihat pada tahapan glikolisis itu akan menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Kemudian, dikarenakan terjadi disitosol, maka NADH tidak bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Jadi, yang masuk ke tahapan selanjutnya itu adalah elektron, yaitu yang akan menghasilkan 2 NADH dan 2 FADH. Kemudian berlanjut pada tahapan siklus Krebs yang akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH2. Dan pada tahapan dekarboksilasi oksidatif akan menghasilkan 2 NADH. Jadi, NADH dikalikan dengan 3 ATP dan FADH dikalikan dengan 2 ATP. Dapat kita simpulkan bahwasannya apabila berlangsung pada jalur NADH, otomatis akan menghasilkan 38 ATP. Dan apabila terjadi melewati jalur 2 FADH2, otomatis akan menghasilkan 36 ATP. Sedangkan pada buku Campbell edisi ke-12, itu perbedaannya terletak pada jumlah ATP yang dihasilkan. Jumlah ATP yang dihasilkan pada edisi ke-12 ini yaitu 1 NADH menghasilkan 3,5 ATP, sedangkan 1 FADH2 itu menghasilkan 1,5 ATP. Inilah yang menyebabkan jumlah ATP di akhir itu berbeda, karena apabila glikolisis di 2 NADH tadi, apabila glikolisis melewati jalur 2 NADH, otomatis akan menghasilkan 32 ATP, sedangkan pada jalur 2 FADH2 itu akan menghasilkan 30 ATP. Jadi intinya yang menyebabkan perbedaan jumlah ATP pada kedua buku ini berbeda adalah ketentuan dari NADH dan FADH-nya. Karena jadi di buku Campbell edisi ke-8 itu 1 NADH menghasilkan 3 ATP dan 1 FADH itu menghasilkan 2 ATP, sedangkan 1 NADH di buku Campbell edisi ke-12 menghasilkan 2,5 dan FADH-nya menghasilkan 1,5. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.